Sumatera Utara, provinsi dengan keragaman budaya dan etnis yang menyatu menghadirkan sebuah harmoni. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdiri sebagai pilar yang mendukung ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Kehadirannya menjadi solusi untuk terwujudnya program pembangunan masyarakat yang maju dan modern. UMSU lahir untuk menjawab tantangan dan perubahan zaman. UMSU tumbuh dan berkembang untuk mengambil peran dalam membangun peradaban bangsa dan sumber daya manusia. Menjawab perubahan masyarakat yang begitu cepat dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Melalui nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, menumbuhkan keyakinan lahirnya insan yang berkarakter unggul. Selamat datang di Man Karangasem, madrasah aliyah pertama di Karangasem yang terletak di Jalan Bukit Catu, Sebagan, Karangasem, Bali. Madrasah Aliyah Negeri Man Karangasem dikenal juga dengan nama Mansaka. Sekolah ini merupakan prinsip pencapaian tertinggi dan mendalam, dan terpenting pada keseimbangan antara penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan iman dan takwa. Misi kami adalah santun budi pekerti, tangguh berkompetisi, unggul dalam prestasi. Misi kami adalah mengamalkan nilai-nilai keislaman dan akhlakul karimah, menumbuhkan budaya literasi, menerapkan manajemen berbasis mutu, mengembangkan minat dan bakat peserta didik, serta meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Nurdiana SPD. Saya mahasiswa PPG Kementerian Agama tahun 2025, bidang studi bimbingan dan konseling di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NIM 250414110207. Pada hari ini, Rabu tanggal 27 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri Karangasem, Provinsi Bali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, maka terlebih dahulu untuk doa. Untuk Abi silahkan dipimpin doanya, Nak. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min. Baik anak-anak, Ibu akan mengecek daftar hadir kalian terlebih dahulu. Ya, dimulai dari Ahmad Rapi Basman, hadir. Ayu Ariska, hadir. Fajar Abi Andika, hadir. Naura Arelia Zarifa Putri, hadir. Syakira Nur Hasan, hadir. Zahwa Amelia Safitri,
Alhamdulillah berarti semua hari ini hadir ya anak-anak ya. Sekarang untuk mengukur tingkat konsentrasi kalian dan menumbuhkan semangat untuk belajar di siang hari, dimulai dengan ice breaking terlebih dahulu anak-anak ya. Boleh berdiri dulu? Ya, sebelumnya nanti kalau tepuk 1 ke kanan, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, ya, tepuk 5, ya, baik, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Nah, sebelum ibu menayangkan atau ibu memberikan pemahaman tentang fenomena yang sekarang, nah, ibu mengambil tren yang sekarang yaitu tren FOMO. Ya, sebelum kita ke materi, ibu akan membagikan dulu LKPD sebagai asesmen awal seberapa FOMO-kah kalian. Seperti itu ya. Jadi nanti dijawab sesuai dengan keadaan kalian. Jangan menjawab ikut-ikutan teman. Jadi kalian biar tahu seberapa FOMO-kah kalian ya. Abi mungkin bisa dibantu ibu, Bi? Terima kasih, Abi. Nah, sekarang ibu mau bertanya sebelum ke materi. Ya, tren viral yang sekarang itu apa? Mendaki gunung. Sebelum mendaki gunung ada tren apa namanya? Tren apa? Pacu jalur dulu kan. Setelah pacu jalur, apa lagi? Velocity. Sebelumnya itu ada tren apa lagi? Sebelum velocity, ada yang tahu? Apa sebelum velocity? Mungkin ada tren baru, tren yang sebelum velocity yang kalian tahu? Jedag-jedug ya. Nah, yang akhir baru-baru ini kan Sonhoreg juga ya. Ya, Sonhoreg. Nah, itu namanya tren. Ya. Kemudian ibu bertanya kepada kalian sekarang. Jika ada teman kalian yang mengupload kegiatannya yang mengikut tren seperti joget velocity dan lain sebagainya, apa tanggapan kalian? Biasa aja. Mungkin ada keinginan untuk mengikuti? Ada ngerasa pengen kan gitu ya. Jadi ingin mengikuti tren seperti itu ya. Terus apa yang kalian rasakan jika kalian misalkan kayak tren-tren yang berseliweran, terus kalian tidak mengikuti tren itu, apa yang kalian rasakan? Apakah kalian cemas, biasa aja, atau biasa aja? Biasa aja. Itu ya. Berarti kalian tahu tren-tren yang sekarang itu seperti apa. Baik anak-anak, materi atau bimbingan yang akan ibu bahas untuk siang kali ini yaitu tentang FOMO. Apa kepanjangan FOMO? Ya, fear of missing out. Ya, fear of missing out adalah istilah psikologi
Ya, bukan hanya singkatan saja, tapi itu istilah psikologi, di mana menggambarkan kecemasan seseorang. Nah, cemas itu ya, karena merasa tertinggal, tidak terlibat atau tidak ikut serta dalam pengalaman yang sedang terjadi pada orang lain. Kecemasan. Ya, akhirnya karena kalian tidak mau tertinggal, ikut-ikutan, entah itu ikut-ikutan tren TikTok, ikut-ikutan tren baju, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalian merasa cemas. Nah, itu namanya FOMO. Ya. Nah, ini ciri-ciri FOMO. Apakah ciri-ciri ini ada pada diri kalian? Coba dibaca dulu. Apakah ciri-ciri ini ada pada diri kalian? Kalau ada, coba angkat tangannya. Ciri-ciri yang pertama mungkin bisa dibantu Abi. Apa itu? Terobsesi dengan media sosial. Ada yang seperti itu? Ya. Sering membuka gawai hanya untuk melihat update orang lain. Kalian sering membuka TikTok kan? Ya. Sering scroll TikTok kan? Sering. Nah, itu namanya sering membuka gawai hanya untuk melihat update. Kalian kan pasti update tuh TikToknya, ya? TikToknya update. Nah, sering membuka TikTok, konten-konten TikTok yang terbaru. Nah, itu namanya sudah masuk kategori terobsesi dengan media sosial. Ya, terobsesi dengan media sosial. Yang nomor 2 mungkin Genia bisa dibacakan, Nak? Itu. Kemudian yang berikutnya, cemas jika tidak diajak. Merasa cemas. Begitu temen ngikutin tren TikTok atau tren fenomena yang lain, kalian merasa cemas tidak diajak. Kok aku nggak diajak ya? Misalkan seperti itu, sudah update status, aku kok nggak diajak sih? Kok kalian segitu aja buat gininya, velocity-nya, nanti diulangi ya, misalkan seperti itu. Sudah muncul perasaan seperti itu namanya sudah cemas jika tidak diajak. Pernah mengalami hal seperti itu? Ada. Kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang berarti pernah ya. Kemudian kehilangan fokus. Mudah terdistraksi karena takut ada kabar atau momen yang terlewat. Ya, akhirnya sulit kalian kehilangan fokus. Ya, itu ciri-ciri FOMO pada remaja. Ya. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Situasinya mengikuti semua tren TikTok. Ya, mulai tren velocity, tren pacu jalur, tren apa lagi? Sonhoreg, tren apa lagi? Tren jedag jedug. Nah, itu kalian semua tahu tren itu, berarti kalian juga aktif di media sosial ya. Terlebih kalian Gen Z. Kalian paham banget media sosial itu seperti apa. Tren-tren apapun kalian pasti tahu. Ya. Nah, merasa rendah diri jika tidak punya konten populer. Dia merasa rendah diri jika tidak memiliki konten populer itu ya. Kemudian menyimak semua drama di media sosial. Contohnya adalah kalian ketika di rumah, apa dulu yang diambil sampai di rumah? Sampai di rumah apa dulu yang diambil? Indriani? Kamu sampai di rumah apa dulu yang kamu ambil? Air wudhu. Sholat. Setelah sholat mengambil HP. Seolah-olah HP ini itu kebutuhan wajib banget ya. Karena bagaimana perasaan kalian kalau satu hari tidak memegang HP? Ya, kalau dibiasakan akan
terbiasa. Tapi kalau dalam situasi seperti ini tidak megang HP rasanya agak susah ya, dan gelisah pasti kalian. Karena HP dititip aja di madrasah, kalian pun gelisah nanti ada kabar apa, kan seperti itu ya. Nah itu. Kemudian, nah tadi situasi dan dampak sebelumnya, sekarang manfaat mengelola FOMO dengan baik. Ya, karena tidak selamanya FOMO itu bersifat negatif. Jadi yang pertama bisa disebutkan sama Anissa, apa nak? Ya, manfaat mengelola FOMO dengan baik yaitu bisa mengenal diri sendiri dan keinginan sejati. Ya, kalian misalkan ada ikut tren-tren apa, tapi kalian bisa mengelola keinginan kalian. Ya, bisa membatasi diri kalian. Nah, maka mengenal diri dan keinginan sejati akhirnya kan tahu kalian yang mana keinginan, yang mana tren. Ya, jadi seperti itu. Yang nomor 2, belajar mengatakan tidak pada tekanan sosial. Tekanan sosial seperti yang tadi itu, ikut-ikutan tren. Ya, itu tuh sebenarnya sudah termasuk ke tekanan sosial. Karena banyak orang yang mengikuti tren tersebut, akhirnya kalian merasa pengen mengikuti, itu sudah termasuk tekanan sosial. Jadi kalian harus bisa mengatakan tidak. Ya. Nah, selanjutnya fokus pada pertumbuhan dan pencapaian pribadi. Kalian fokus pada pertumbuhan dan pencapaian pribadi kalian. Jadi, tren-tren yang tidak bermanfaat tidak usah diikuti. Ya, lanjut, pola asuh dan lingkungan. Ini juga mempengaruhi faktor FOMO. Pola asuh di rumah sangat menentukan kalian ketergantungan dengan handphone. Misalkan orang tua sibuk bekerja dari pagi sampai malam, akhirnya tidak ada yang mengontrol penggunaan handphone. Nah, itu juga pola asuhnya. Terkadang juga ada orang tua yang biar anaknya diam dikasih HP. Pola asuh juga sangat mempengaruhi dari faktor FOMO. Ya? Paham? Bisa ikut lanjut? Bisa. Syukur diberi kesehatan, syukur diberikan apa lagi? Keselamatan, syukur diberikan rezeki. Ya, jadi kalian harus punya jurnal seperti itu supaya kalian kegiatan hari itu kalian tidak mengikuti hal-hal yang FOMO yang bukan dari diri kalian. Ya, terus yang nomor 5 itu kalian harus punya refleksi harian. Ya, sehari itu kalian ngapain aja sih? Seperti itu namanya refleksi. Ya, kemudian yang kita apa? Fokus pada proses bukan popularitas. Apa tulisannya? Stop FOMO. Tadi apa kepanjangan FOMO itu? Nah, terus kalau JOMO apa? JOMO itu adalah kebalikan dari FOMO. Joy of missing out. Kebalikannya, ya. Kebalikannya. Tadi kalau FOMO itu merasa cemas kalau tidak mengikuti tren. Tapi sekarang kebalikannya. Makanya stop FOMO. JOMO, ya, bukan jomblo, ya, JOMO, joy of missing out, dimana artinya kebahagiaan karena melewatkan sesuatu. Ya, kalian melewati sesuatu tidak ikutin tren. Ya, baik anak-anak, HP-nya dikumpul dulu, taruh dulu di depan.
Sudah semuanya? Ya. Silakan duduk lagi. Jadi kegiatan sekarang yaitu detox digital ini, di mana kalian tidak boleh memegang HP atau gawai selama beberapa jam. Ya. Sekarang kegiatannya ketika kalian tidak menggunakan HP, kalian boleh menulis, menggambar, atau bercerita dengan temannya ketika kalian tidak menggunakan HP. Sebentar Ibu bagikan gambar kegiatannya. Jadi kalian silahkan diisi. Ya. Ada yang kesulitan menjawab? Tidak ya? Baik anak-anak, sudah selesai atau belum mengerjakan? Sudah. Ya, Ibu akan minta beberapa perwakilan dari kalian untuk maju ke depan menyampaikan hasil detox digital mininya. Mungkin Ibu akan memulai dari siswa perempuan dulu. Ya, siapa yang bisa mewakili? Angkat tangan. Ya, Cahaya silahkan maju nak. Silahkan disampaikan hasil detox digital mininya. Pertanyaan pertama, apa yang dirasakan ketika tidak menggunakan HP selama kegiatan? Yang saya rasakan adalah merasa lebih fokus dan tenang, tetapi tergantung kegiatannya. Misalnya seperti belajar, jika ada yang tidak dimengerti, maka saya terkadang searching menggunakan HP. Justru kalau nggak searching menggunakan HP, saya stres mikirin jawabannya. Terkadang, sebaliknya juga, terkadang HP itu juga sangat mengganggu konsentrasi karena keinginan yang besar untuk membuka sosial media. Yang kedua, apakah merasa fokus dan tenang saat tidak menggunakan HP? Ya, karena aplikasi di HP sangat membuat saya untuk membukanya, sehingga terkadang saya menjadi malas dan buang-buang waktu. Yang ketiga, jika dibandingkan mana yang lebih bermakna, waktu dengan HP atau sebaliknya? Kalau saya sih waktu tanpa HP, apalagi saat kumpul dengan teman-teman itu lebih seru kalau nggak main HP. Terus yang keempat, hikmah apa yang bisa diambil dalam pengalaman ini? Hikmah yang bisa saya ambil yaitu menjadi lebih fokus, tenang, dan lebih bersemangat lagi. Ya, tepuk tangan untuk teman kalian. Jadi itu hasil detox digital mininya Cahaya. Ya, hasil dari tiap orang mungkin nanti ada berbeda-beda. Ya, tapi kesimpulannya tadi Cahaya itu detox ini sangat bermanfaat. Ya, nah kemudian dari siswa laki-laki siapa yang mau mewakili? Ya, Maulana maju nak. Dari soal pertama, apa yang saya rasakan ketika tidak menggunakan HP saat kegiatan? Rasanya seperti ada yang kurang dan ada yang bilang yang kadang main HP jadi tidak main HP. Yang nomor dua, apakah saya merasa lebih cukup tanpa menggunakan HP? Ya, yang saya rasakan adalah menjadi bosan dan ngantuk. Yang ketiga, jika dibandingkan manakah yang lebih bermakna, waktu menggunakan HP atau tidak, itulah waktu menggunakan HP karena sudah menjadi kebiasaan setiap hari setelah aktivitas pulang sekolah. Yang ketiga, yang saya rasakan seperti ada yang kurang atau ada yang bilang yang kadang main HP jadi tidak main HP.
Yang soal nomor 2, apakah saya merasa lebih fokus tanpa menggunakan HP? Mengapa? Lebih fokus karena tidak dipengaruhi oleh HP, jadi kita lebih fokus ke satu tujuan. Yang soal nomor 3. Terima kasih Olan. Tepuk tangan dulu untuk Olan. Ya, jadi tadi udah ada beberapa teman kalian menyampaikan hasil detox digital mininya, di mana pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan itu lebih banyak kalian menjawabnya detox ini sangat bermanfaat. Karena selain kalian lebih fokus, ya bener nggak? Kalian setelah di detox ini lebih fokus apa tidak? Lebih fokus ya, lebih fokus karena kalian bisa tidak ketergantungan, gitu loh ya, tidak ketergantungan, lebih ke berinteraksi dengan teman, kan gitu ya, karena lebih. Jadi terima kasih anak-anak sudah tertib mengikuti kegiatan di siang hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian terapkan di kehidupan kalian. Mulai sekarang stop apa? Ya, baiklah anak-anak, urangi kurang kelas. Ya, terima kasih Ibu ucapkan kepada 2 siswa yang tadi sudah maju ke depan menyampaikan hasil dari detox digital mininya. Baik, sekarang dikumpulkan hasilnya yang lainnya, yang dari belakang bawa ke depan. Baik anak-anak, dari tadi paparan yang Ibu berikan, dari LKPD yang Ibu bagi, itu dapat disimpulkan bahwa kegiatan FOMO itu apa anak-anak? Dari pemaparan tadi yang Ibu sampaikan kepada kalian bahwa FOMO itu merupakan kecemasan ya, kecemasan yang berlebihan mengikuti tren, kan seperti itu. Setelah Ibu berikan pemahaman, Ibu berikan detox digital mini, dapat disimpulkan bahwa hasil dari detox digital mini ini sangat berpengaruh terhadap kalian, kan gitu, dari hasil yang kalian paparkan tadi di depan. Nah, berikutnya bisa kalian mencoba detox digital yang lebih lama di rumah. Karena di sekolah hitungannya hanya beberapa jam, ya. Silahkan kalian buat rekam jejak digital. Kegiatan yang kalian lakukan tanpa menggunakan HP. Kegiatan positif bisa membaca, bisa menulis, memasak, atau menyalurkan hobi seperti bola dan bulu tangkis. Nah, bisa jadi nanti di sana manfaatnya lebih luas atau lebih bermanfaat lagi buat kalian. Ya, jadi Ibu ucapkan terima kasih untuk kegiatan kali ini. Maka untuk mengakhiri kegiatan, kita akhiri dengan doa. Ya, silahkan dipimpin Rehan dari tempat duduk saja. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Terima kasih anak-anak. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.